Hai semuanya, dimanapun kalian berada, saya Biru menyapa. Selamat datang di podcast Cerita Dalam Saku, episode 3. Dan kali ini, aku bersama narasumber yang tampan ini bernama Muhammad Rifki Fauzi. Kalian bisa memanggilku dengan nama Rifki aja. Oke, kalau aku mau panggilnya ini pakai Kak atau langsung Rifki aja? Kak dong. Nggak mau. Oke, Kak Rifki, di episode 3 kali ini kita bakalan bersama membahas dan menceritakan sastra di era 45, yang dimana sastra angkatan 45 ini punya mengantongin beberapa nama pelopor. Dan ada siapa aja sih sebenarnya? Nah, dari sastra angkatan 45 itu punya 3 pelopor nih. Oke. Yang pertama bernama Rifai Yapin, Azrul Sani, dan Khairil Anwar. Di episode kali ini kita mau nekenin ke siapa dulu? Ke Khairil Anwar aja gak sih? Oke, Khairil Anwar nih namanya kayak udah sebagai apa ya? Pasti dikenal orang nggak sih? Tapi nggak semua. Mungkin beberapa dan karya-karyanya memang mendobrak sekali. Nah, Khairil Anwar sebagai salah satu pelopor angkatan 45 yang terkenal ini sebenarnya gimana sih latar belakang kehidupan dan juga latar belakang pendidikannya, Kak? Nah, Khairil Anwar ini kan dia dikatakan pelopor nih. Nah, itu kan julukan yang bukan asal-asal kan. Iya dong pastinya. Iya, jadi dia dinamakan, latar belakangnya dinamakan pelopor nih karena dia berani mendobrak sastra dari zaman sastra lama yang sebelumnya ada aturan-aturan yang mengekang sebuah sastra. Atau bisa dijuluki itu sastra hanya untuk sastra, yaitu hanya untuk dinikmati aja, nggak bisa buat membangkitkan semangat, membuat apa perjuangan revolusioner itu nggak bisa. Nah, si Khairil Anwar ini mengisi sastra-sastranya dengan isi-isian revolusioner, semangat membangun dan semangat nasionalisme tentunya untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan itu. Gitu, itu ada alasan dia, dan akhirnya kita sampai sekarang ini bisa menerima sastra sebagai sebuah ekspresi yang bebas. Nah, itu implikasi dari Khairil Anwar tadi. Yang berani mendobrak secara revolusioner tadi ya? Ya, betul sekali. Nah, menuju ke kehidupan Khairil Anwar, dia pernah bersekolah. Dia itu lahir dan tumbuh di Medan. Kemudian dia belajar di HIS atau sekarang tuh setara dengan SD gitu. Nah, itu HIS singkatannya Holland Inland School, yang berarti sekolah dasar pedalaman. Kemudian dilanjut ke taraf selanjutnya yaitu MULO, yang singkatan dari Miret Wet Lager on the Roads, yaitu sekolah dasar yang lebih luas. Nah, di Medan itu tapi dia nggak sampai selesai, Kak. Jadi di Medan itu cuma setahun aja di MULO itu. Kenapa kok cuma setahun aja dan malah nggak tuntas? Nah, saat itu tuh ada konflik keluarga. Jadi ayah dan ibunya itu bercerai. Akhirnya ia merantaulah ke Batavia bersama ibunya gitu. Jadi di sana dia sekolah lagi di MULO lagi, dan itu juga nggak selesai dan cuma hanya 2 tahun sampai kelas 2 aja. Tetapi walaupun 2 tahun dia pembelajar yang ulung. Waktu dia dibawa pergi merantau ke Batavia itu ikut ibu atau ikut bapaknya nih? Ikut ibu, bersama ibu. Ikut ibu. Tapi di era itu seorang Khairil Anwar bisa sekolah, berarti Khairil Anwar ini bukan orang biasa nggak sih, Kak Rifki? Karena kan di era kolonial orang bisa bersekolah itu pasti yang sudah berstatus tinggi dan kaya. Berarti apakah Khairil Anwar ini memang dari latar belakang keluarga yang terpandang? Betul sekali. Jadi Khairil Anwar ini adalah anak dari seorang bupati. Alright. Jadi si ayahnya ini merupakan bupati dari Kabupaten Kabupaten apa ya? Pokoknya itu di Indragiri Riau gitu loh. Gitu. Jadi dia anak dari seorang bupati, dan ya dia biasa bersekolah tadi di MULO dan HIS juga gitu. Dia merantau ke Belanda kan nggak mungkin ya, Kak Rifki, kalau pakai bahasa Indonesia. Gimana sih cara Khairil Anwar ini belajar kebahasaan dan cara belajar bahasa asing? Nah, di sekolah-sekolah Belanda itu dia diajari bahasa-bahasa itu. Dimulai dari HIS itu kan yang tingkatan setara dengan SD untuk saat ini. Dia diajari bahasa-bahasa dasarnya, bahasa Belanda gitu. Nah, dilanjut di MULO, dia menjadi pembelajar yang ulu, membaca karya-karyanya pengarang-pengarang terkenal luar negeri, hingga akhirnya dia mahir hingga 3 bahasa. Apa aja tuh? Yaitu bahasa Inggris, Jerman, dan juga Belanda. Keren. Nah, dia tuh belajarnya otodidak tahu. Ya karena tadi nggak tuntut itu ya, sekolahnya nggak tuntas, akhirnya dia belajar otodidak.
Betul. Tapi belajar otodidak aja bisa 3 bahasa. Bisa. Luar biasa. Memang layak ya disebut sebagai pelopor angkatan 45. Nah, selain karena kemampuan intelektual dia nih, sebenarnya karya-karya apa sih yang benar-benar sampai mendobrak? Karena kan tadi katanya memang mendobrak revolusioner ya, membangun semangat karena sastra nggak cuma untuk sastra, tapi memang mendobrak semangat anak-anak muda, apalagi di era kemerdekaan. Nah, apa aja sih sebenarnya karyanya yang benar-benar kita kayak bisa merasakan sampai sekarang? Karya-karyanya Chairil Anwar tuh ada banyak ya. Saya sebutkan beberapa aja ya. Oke, Karya-karya yang paling terkenal tuh karya-karya puisinya gitu. Puisi. Ya, selain puisi dia kan ada juga esai-esai gitu kan. Tapi yang paling terkenal puisinya Chairil Anwar. Sampai di kalangan anak-anak SD pun yang dikenalkan puisinya Chairil Anwar. Iya sih, iya, gitu, benar-benar kan? setuju. Nah, apa aja tuh contoh puisi yang mungkin? Contohnya tuh ada puisi yang berjudul Nisan. Kemudian Mirat Muda, Khairil Muda, dan yang paling populer adalah puisi Aku. Ya. Karena itu puisi dibuat di era apa ya? Kemerdekaan. Iya, betul sekali. Ya bisa dibilang seperti itu ya. Iya. Jadi puisi Aku ini yang memberikan julukan kepada Chairil Anwar sebagai selain sang pelopor, juga diberikan si binatang jalang. Karena di dalam puisinya ada salah satu baris yang dalam beberapa bait itu berbunyi, aku ini binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang. Nah, itulah yang membuat ikonik dari puisi itu, sehingga Chairil Anwar pun mendapat julukan si binatang jalang. Gitu. Tapi line dari puisi itu memang benar-benar sangat ikonik sih Kak Rifki. Banyak mahasiswa mana sih yang nggak tahu tentang line itu kayaknya. Mungkin kalau anak-anak SMA atau SMP ya mungkin sebagian masih baru mengenal, tapi kalau kalangan mahasiswa sepertinya line itu sudah sangat-sangat ikonik. Kita masuk ke kehidupan pribadi Chairil Anwar nih. Kalau aku pernah baca, Chairil Anwar nih hitungannya mati di usia muda Kak Rifki. Sebenarnya mati di usia muda itu tepatnya usia berapa, dan apakah si Chairil ini tuh sempat menikah? Nah, ngomong-ngomong tentang kehidupan pribadinya nih. Jadi Chairil Anwar tuh meninggal di usia yang muda sekali, di usia 27 tahun. Usia produktif ya Mas ya? Wah, produktif sekali kan? Iya kan? Nah, di usia itu yang meninggal pada tanggal 28 April 1949. Gitu. Okay. Nah, sebelum meninggal tuh dia juga kan udah nikah kan. Dia tuh bukan lagi seorang pujangga, dia udah menikah gitu loh. Dia menikah dengan seorang wanita cantik yang bernama Hapsah Wirareja. Dan itu menikahnya pada tahun 1946. Jadi 3 tahun sebelum kematiannya. Tepat 3 tahun sebelum kematiannya. Betul sekali. Nah, apakah dalam ikatan pernikahan itu Chairil dan Hapsah ini dikaruniai seorang anak? Nah, dalam pernikahannya itu Allah memberikan karunia seorang putri cantik yang bernama Evawani Alisa. Jadi dia memiliki julukan Alisa Chairil Anwar gitu, sebagai penyandang gelar ayahnya juga. Itu kan kayak apa ya, gelar yang memang lazim untuk masyarakat kan. Iya, nama ayahnya itu benar-benar masuk kepada namanya walaupun tidak disebut dalam penamaan, saat penamaan gitu. Itu bernama Evawani Alisa pada tahun 1947. Ternyata selain sebagai seorang intelektual yang menggeluti banyak sekali karya-karya, kemudian belajar banyak sekali bahasa, ternyata sang Chairil Anwar ini punya ya waktu untuk meromantisasi hidupnya. Nah, salah satunya dengan bertemu Hapsah Wirareja. Aku pengen banget nih Kak Rifki diceritain gimana Chairil Anwar dan Hapsah ini bertemu gitu. Wah, itu pasti akan seru sekali tentunya kan. Itu cerita anak muda banget gak sih? Gak afdol gak sih kalau gak kita bahas tuh? Iya, itu Hapsah tuh ditemui Chairil Anwar. Chairil Anwar bertemu dengan Hapsah itu pada saat pengungsian di Karawang. Jadi saat itu ada agresi militer dari Belanda, dan akhirnya para penduduk itu mengungsi ke Karawang. Nah, di sana Chairil Anwar melihat seorang wanita cantik gitu kan, kayak pandangan pertama gitu. Akhirnya dia merasa jatuh cinta, sehingga ada catatan yang menyatakan bahwasanya Chairil Anwar tuh rela menunggu di tempat yang sama saat ia bertemu si Hapsah. Melihat bukan bertemu, melihat itu ditunggu di situ keesokan harinya. Apakah Hapsah benar-benar bertemu? Kembali dengan si Chairil? Karena itu adalah tempat pengungsian, jadinya mereka bertemu lagi. Kalau kita ngomongin cara PDKT Chairil Anwar ke Hapsah ini, sebenarnya cara apa yang dipakai sama Chairil? Nah, karena Chairil Anwar kan terkenal sebagai penyair juga kan, atau orang yang ahli suka bersastra gitu kan. Nah, cara-caranya ya juga nggak jauh dari itu. Jadi
si Hafsah ini hampir setiap hari dibombardir oleh Chairil Anwar dengan kata-kata mutiara, kata-kata indah gitu kayak puisi atau prosa gitu lah, yang membuat si Hafsah ini lama-kelamaan luluh karena ia nggak berhenti-berhentinya membuat kata-kata itu, sehingga Hafsah ini menilai, oh inilah bentuk kesungguhan dari si Chairil ini gitu. Kalau si Hairil ngelihat Hafsah itu love at the first sight, apakah si Hafsah itu juga melihat seperti itu, langsung cinta dalam pandangan pertama? Tentu Enggak. tidak. Makanya diperjuangin sama Chairil Anwar. Berhasil gitu. ya tapi? Berhasil. Buktinya dapat anak. Siapa tadi namanya? Eva Wani Alisa. Oke. Tapi Kak Rifki, kalau misal aku baca-baca nih dari berbagai artikel yang aku temuin, sebenarnya penyebab dari kematian Chairil Anwar meninggal muda itu simpang siur. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu. Mungkin dari apa yang habis makan apa Kak Rifki? Tadi habis makan masakan biasa, masakan yang mukbang gitu loh, mukbang. Jadi habis mukbang sayur tewel. Di mana tuh? Enak tuh belinya. Enak, itu nggak beli loh. Bikin? Iya, dibikinin tentunya. Pantes lama ya datangnya ke sini. Oke, back to topic ya Kak Rifki. Kalau setelah aku baca dari artikel-artikel itu, kenapa kok Chairil Anwar ini meninggal muda, sebenarnya banyak banget sebabnya. Tapi kalau dari Kak Rifki sendiri menyimpulkan dari apa yang sudah dibaca, sebenarnya penyebab yang memang sebenarnya dari kematian Chairil Anwar meninggal di usia 27 tahun itu apa? Ada setelah diagnosis kan sebelum meninggal tuh Chairil Anwar sempat dirawat kan di rumah sakit, di salah satu rumah sakit itu, dan ketika meninggal tuh penyakit yang didiagnosisnya adalah TBC atau tuberkulosis. TBC itu kan muncul karena komplikasi dari beberapa penyakit yang diidapnya. Iya, betul. Yaitu ada paru-paru, kemudian tifus dan usus, penyakit usus atau apa sih ini gangguan di ususnya itu loh. Nah, akhirnya si usus itu sampai pecah gitu loh. Dan itulah penyebab kematiannya gitu. Tapi kalau dari beberapa artikel yang saya baca ini, sebenarnya Chairil ini punya kehidupan yang bebas, terutama di bagian dunia malam. Karena dia nggak bisa dipungkirin ya, sebagai mungkin sosok yang terpandang dari keluarga yang terpandang, dia berbuat sedikit sesuka hatinya, berbuat mana suka, terutama di perempuan. Nah, jadi ada artikel yang saya baca bahwasanya Chairil Anwar itu meninggal karena penyakit kelamin. Itu sebenarnya gimana tuh Kak Rifki? Nah, penyakit kelamin itu tidak bisa dibuktikan secara medis. Tidak bisa dibuktikan secara medis penyebab kematiannya. Oke, kenapa tuh? Karena apa? Itu nggak ada alasan yang spesifik dari pihak medis untuk menyatakan itu adalah penyebabnya, karena ada alasan yang lebih kuat kayak usus pecah tadi dan juga tuberkulosis gitu. Tetapi isu-isu yang beredar itu didapat dari kesaksian teman-teman sekitarnya, di mana Chairil itu pernah berhutang kepada temannya untuk membeli obat untuk mengobati kelaminnya. Karena ya itu pergaulan kebebasan dunianya di malam hari dan bergaul dengan banyak wanita, minum-minuman itu salah satu atau penyebab utama dia mendapatkan penyakit kelamin itu. Jadi tidak bisa kita jadikan bukti nyata atau bukti konkret karena itu cuma dari simpang siur teman-temannya ya. Ya, betul sekali. Tapi Kak Rifki, itu masih masuk akal nggak sih kenapa kok hampir banyak artikel itu yang mengatakan begini, kematiannya begitu? Karena kan secara kalau kita pikir-pikir, Chairil ini dari keluarga yang terpandang, buktinya dia bisa sampai merantau ke Netherlands, punya banyak relasi begini dan begitu. Bisa saja nggak sih kalau misal media itu dibungkam dan kemudian informasi-informasi itu dialih isukan, karena Chairil Anwar kalau yang kita tahu kan pasti adalah pelopor angkatan 45 ya, nggak mungkin dong namanya jadi jelek di media. Nah, itu betul sekali. Itu ada yang mengatakan seperti itu dengan didasarkan pada zaman itu penyakit kelamin itu adalah penyakit yang sangat aib gitu loh. Yang bisa menghancurkan citra nama baik seorang gitu. Jadi walaupun kematiannya disebabkan, ada yang mengatakan disebabkan penyakit kelamin, tetapi yang sangat etis untuk diberitakan ke media dan juga mendapatkan kredibilitas dari rumah sakit, dari medis juga, itu adalah penyakit TBC itu. Dan usus pecah itu salah satunya juga. Jadi yang benar-benar konkret dari bukti, karena dari ada medis itu juga tadi yang TBC, usus pecah dan lain sebagainya. Kalau yang penyakit kelamin
tidak bisa kita jadikan acuan kematian muda dari si Chairil Anwar. Betul. Oke, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup nih Kak Rifki. Kalau misal kita refleksi ke era sekarang, karya-karya dari Chairil Anwar yang benar-benar mendobrak atau mungkin sebagai anak muda nih, sebenarnya apa sih yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil dari Chairil Anwar? Ya meskipun ada banyak isu ya, kalau misal kita mau telaah lebih lanjut. Kalau yang bisa kita pelajari buat kita jadikan apa ya, modal kita untuk terus semangat belajar dan semangat berkembang, itu adalah semangat revolusionernya. Karena dia dengan 2 temannya tadi jadi 3 pelopor kan, itu berani mendobrak sastra yang sudah ada. Jadi dirubah aturannya dan dikatakan bahwasanya sastra itu berubah dari sastra untuk sastra, kemudian sastra menjadi kebebasan ekspresi. Dan itu adalah sebuah karya dari 3 pelopor tadi yang sangat membekas. Selain semangatnya untuk berjuang, tapi ya dia membuktikan bahwa semangat ini tidak padam gitu. Nah, hingga sampai saat ini kan karya-karyanya, hingga nama sastra pun mulai sangat melebar luas dan sangat bagus kan. Karena ya itu buktinya tidak padam sampai sekarang. Oke, benar-benar berimpact ya sampai generasi sekarang. Memang luar biasa sekali. Dan kalau mungkin kita mau membahas tentang pelopor angkatan 45 yang lain, nggak cukup ya Kak Rifki episode 3 kita taruh untuk 3 pelopor angkatan 45. Mungkin kita bakalan ketemu di episode-episode selanjutnya. Terima kasih aku mau ucapkan dari tim produksi ke Kak Rifki sebagai narasumber di episode kali ini untuk menceritakan dan berbagi pengalaman terkait apa yang udah dibaca angkatan pelopor sastra angkatan 45. Terima kasih juga kepada Perpustakaan UIN Kyai Ageng Muhammad Besari Ponorogo yang sudah sukarela memberikan kita tempat sehingga kita dapat bertumbuh dan belajar, salah satunya dengan podcast Cerita Tanpa Dalam Saku kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.